Amaraya, pengacara muda asal Lembata yang telah melayangkan somasi kepada KW, pengusaha asal Lebatukan, mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan membawa kasus tersebut ke pengadilan. Menurut Amaraya, sikap KW sang pengusaha terhadap kliennya lah yang membuat dirinya harus membawa persoalan ini ke pengadilan. KW dinilai ingkar janji dan tidak memiliki itikat baik kepada kliennya. Berikut ringkasan wawancara media ini dengan pengacara Amaraya terkait bisnis TW dan KW yang telah disomasi dan akan dibawa ke pengadilan tersebut. Perkembangan dari somasi kemarin yang dilayangkan ke KW itu seperti apa? Jadi perkembangannya ini Kalismita, orang yang kita somasi itu tidak memiliki etikat baik sampai sejauh ini. Justru yang ada, dia melakukan kontra opini, seolah-olah dugaan peristiwa hukum yang kita layangkan somasi itu sepertinya tidak ada. Ternyata kan ada di balik itu. Ini persoalan ingkar janji yang dilakukan oleh Kalismita. Oleh karena itu, klien ini minta supaya haknya itu segera dilunasi. Singkatnya demikian. Sampai hari ini sudah 3 minggu ini tidak pernah dilakukan etikat baik oleh Kalismita. Oleh karena itu, sebagai penasihat hukum Ibu TV, kita akan ambil langkah hukum yang lebih tegas. Kemungkinan dalam waktu dekat ini kita akan layangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Lembata, terutama haknya. Ya, kita akan ajukan gugatan Wan Prestasi ke Pengadilan Negeri Lembata. Kita sudah punya etikat baik untuk supaya memberikan waktu 3 minggu ini agar supaya Kalismita ini segera melakukan pelunasan. Akan tetapi sejauh ini 3 minggu tidak pernah ada etikat baik, komunikasi pun terhadap klien kami juga tidak pernah. Sementara dalam waktu yang kita berikan kepada Kalismita agar supaya beliau melakukan pelunasan terhadap klien kami 1 minggu. Tetapi sejauh ini realitanya 3 minggu. Sampai hari ini tidak ada etikat baik dari Kalismita. Jadi sudah sangat cukup lah kita memberikan waktu kepada beliau, sehingga langkah terakhir adalah kita bawa ke Pengadilan Negeri Lembata. Ya, kita punya bukti cukup. Kita punya bukti yang cukup soal itu. Aliran BBM bersubsidi itu ke pengusaha siapa-siapa, kita punya data itu. Kita minta supaya semua masyarakat Lembata mendukung kita agar supaya kita bongkar nih persoalan ini. Kita bongkar mulai pintunya dari Ibu TV ini, agar supaya hak-hak masyarakat, hak yang harusnya penerima subsidi ini bisa sampai kepada mereka, karena itu hak mereka. Sekian tahun ini masyarakat susah sekali mendapatkan hak bersubsidi ini. Kemungkinan kuat dugaan bahwa ada penimbun. Ini kan banyak masyarakat juga mengeluhkan soal minyak subsidi ini. Jadi ada hak-haknya mereka. Mungkin bisa dikasih gambar sedikit. Ya, masyarakat ini contohnya masyarakat Desa Baleuring. Baru-baru di akhir tahun 2022 sampai di awal tahun 2023 itu masyarakat Desa Baleuring sempat mengalami krisis minyak bersubsidi itu, karena hak mereka itu ternyata diambil oleh orang lain, sehingga manfaat daripada subsidi kepada mereka itu tidak terjadi. Itu kita dengar informasi dan sempat ada konsultasi juga ke kita, hanya kita belum ambil langkah hukum soal itu. Tapi untuk persoalan Ibu Tiwi ini dari LBH sudah punya cukup bukti untuk kita punya cukup bukti yang kuat terkait dengan dugaan penimbunan minyak bersubsidi. Termasuk dengan aliran minyak itu kemana? Aliran minyak kemana pun kita tahu. Kita punya bukti A1. Apakah itu ke masyarakat, ke pengusaha atau ke masyarakat umum? Kuat dugaan ke pengusaha. Kalau ke masyarakat kita belum memiliki data. Tapi kalau ke pengusaha kita punya data yang jelas. Itu bisa dibuka nanti? Kita buka. Kalau memang Kalismita ini dia tidak melakukan etikat baik, dia melaksanakan kewajiban hukumnya kepada klien kita akan bongkar soal ini.